Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, cetak gol penting, Sadil Ramdhani lakukan selebrasi tengil. PSSI tolak rencana Timnas Indonesia U20 di Bayangkara FC. Dua pemain keturunan Timnas U17 masuk dalam rencana jangka panjang. Dan Hassani Abdul Ghani sebut ada oknum anti pemain keturunan. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Timnas Indonesia baru saja menjalani laga kedua babak kualifikasi Piala Dunia putaran kedua zona Asia. Sebagaimana diketahui, laga yang digelar di Stadion Rizal Memorial semalam itu, skuad Arhan Sintayong menghadapi Filipina. Berlaga tandang, skuad Garuda harus puas dengan hasil imbang 1-1. Masing-masing gol dicetak oleh Patrick Reysel pada menit ke-23, sementara gol balasan skuad Garuda dicetak oleh Sadil Ramdhani pada menit ke-70 usai menerima umpan dari Ricky Kambuaya. Tentu dengan hasil ini Timnas Indonesia dinilai tampil kurang maksimal. Walaupun pemain yang dipilih Sintayong berbeda dengan laga pertama melawan Irak lalu. Dengan begitu, Jordi Amat dan kolega masih bertahan di dasar klasemen grup F kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Usai laga ini, Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam pada bulan Maret tahun depan usai berlaga di Piala Asia 2023 Qatar. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia mendapat hasil kurang maksimal di laga kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana skuad Garuda hanya mampu meraih 1 poin saat bertandang ke Filipina. Tentu dengan hasil ini, staf kepelatihan Timnas Indonesia didesak untuk segera berbenah. Apalagi Timnas Indonesia akan menghadapi laga bergengsi lainnya. Terdekat mereka akan menghadapi Piala Asia pada Januari tahun depan. Di samping itu, terlepas dari hasil pertandingan semalam, ada beberapa momen yang tak luput dari sorotan supporter Timnas Indonesia. Di antaranya, pemain yang dipilih Sintayong untuk berlaga melawan Filipina sesuai dengan kemauan netizen. Selain itu, penampilan Ernando Ari di laga tersebut pun juga patut diacungi jempol walau kemasukan gol terlebih dahulu. Pemain Persebaya itu banyak melakukan save penting di laga semalam. Selanjutnya, supporter Timnas juga menyoroti masing-masing para penggawa Garuda yang dinilai kurang akurat. Lini pertahanan pun juga masih dinilai kurang solid walaupun hanya kemasukan 1 gol saja. Selain itu, skuad Garuda dinilai masih membutuhkan pemain gelandang kreatif. Bisa dilihat di laga semalam, permainan bola Timnas Indonesia masih belum bisa mengalir seperti di laga-laga sebelumnya. Momen selanjutnya, supporter Timnas juga menyoroti proses terciptanya gol Sadil Ramdhani pada menit ke-70. Di mana Ricky Kambuaya sempat mengecoh beberapa pemain Filipina hingga membuatnya terjatuh berkat kelihayan pemain Dewa United tersebut. Usai mengecoh pemain Filipina, Ricky pun memberi umpan dan disambut oleh Sadil Ramdhani. Selebrasi Sadil pun juga tak luput dari sorotan netizen. Sebab pemain berusia 24 tahun itu melakukan selebrasi tepat di depan muka Daisuke Sato. Terlepas dari hal itu, skuad Garuda tetap harus berbenah diri jelang menghadapi Piala Asia 2023 Qatar dan melanjutkan laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu striker andalan Timnas Indonesia yakni Rafael Struijk merupakan pemain keturunan yang berkarir di klub Belanda, ADO Den Haag. Ia pertama kali melakukan debutnya dengan tim Merah Putih ketika menghadapi Slovakia bersama Timnas U20 di Kroasia tahun lalu. Setelah itu, karirnya bersama Indonesia terus melesat. Rafael mengaku sudah mulai kerasan membela Timnas Indonesia meski usianya tergolong masih sangat muda. Ia mengungkap bahwa semua orang di Timnas sangat mendukung dan membuka tangannya lebar-lebar kepadanya. Setelah striker milik ADO Den Haag tersebut dipanggil ke Timnas senior, ia mengaku diterima dengan baik sejak awal. Jelas, hal inilah yang bikin dirinya kian percaya diri untuk membangkitkan prestasi Timnas Indonesia di kancah internasional, termasuk pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu anggota Komite Eksekutif PSSI, Muhammad, angkat bicara soal pengembangan Timnas Indonesia U20. Rencananya, para pemain Timnas Indonesia U20 bakal disatukan dalam satu wadah. Bayangkara FC disebut-sebut bersedia untuk menyatukan para penggawa Garuda Nusantara. Mereka akan digenjot untuk mengikuti kompetisi profesional di Indonesia. Muhammad mengaku tak sepakat dengan ide tersebut.
Alasannya bahwa memberikan wadah ke klub profesional bukanlah solusi yang tepat. Apalagi mereka bakal berhadapan dengan para pemain yang lebih senior. Muhammad mengaku ingin membentuk sebuah tim nasional dengan sistem kompetisi yang berkelanjutan. Berbicara soal pengembangan sepak bola di level usia, Indonesia kembali dipercaya jadi tuan rumah 2 turnamen antar negara ASEAN, yakni Piala AFF U16 dan Piala AFF U19. Hal itu dikonfirmasi oleh anggota Exco PSSI Muhammad. Dalam persiapannya menjadi tuan rumah di ajang sepak bola di level usia itu, Muhammad menyebut Solo jadi salah satu kandidat terkuat sebagai tuan rumah. Sebagaimana diketahui, skuad Garuda Asia tidak bisa melaju jauh di Piala Dunia U17 2023. Sebab Timnas Indonesia U17 mengakhiri grup A di peringkat ketiga dengan 2 poin dari 3 pertandingan. Skuad Garuda Asia gagal menjadi satu dari 4 peringkat ketiga terbaik yang menjadi jalan terakhir untuk lolos ke 16 besar Piala Dunia U17 2023. Di samping itu, pelatih timnas senior Sintayong memberikan tanggapan perihal pencapaian skuad Garuda Asia di ajang prestisius level usia tersebut. Pelatih asal Korea Selatan itu mengaku tetap mengapresiasi perjuangan timnas Indonesia U17. Garuda Asia disebutnya telah berusaha dengan baik. Ia juga mengungkap bahwa para pemain dan staf timnas Indonesia U17 pasti sudah berusaha semaksimal mungkin. Selain itu, ia juga merekomendasikan para penggawa Garuda Asia untuk memperbaiki hal-hal yang perlu ditingkatkan. Sebagaimana diketahui, kegagalan timnas Indonesia U17 yang melenggang ke fase gugur mengundang berbagai respon, khususnya di jagat maya. Ada yang memberi semangat, namun tak sedikit pula yang mencaci bahkan membuli. Perundungan yang diterima para pemain timnas U17 membuat mantan pemain timnas Indonesia Trimur Fedayanto miris. Dia merasa sangat prihatin dengan berbagai cacian yang diluapkan kepada penggawa Garuda Muda. Trimur mengatakan serangan yang marak terjadi di media sosial semacam ini sangat berbahaya bagi mental para pemain timnas U17. Apalagi pemain masih berusia remaja dan tak sedikit di antara mereka yang akrab dengan media sosial. Sudah pasti info-info negatif di medsos cepat atau lambat bakal mampir di beranda mereka. Trimur menuturkan pemain muda membutuhkan dukungan dari banyak pihak di tengah situasi sulit semacam ini. Motivasi diperlukan agar mereka bisa kembali bangkit dan melanjutkan proses panjang menjadi pesepak bola. Bahkan dirinya berharap agar para pemain bisa dikirim ke luar negeri seperti di eranya pada tahun 1990-an. Hal itu dinilai untuk meningkatkan mentalitas para pemain. Timnas Indonesia U17 tersingkir lebih awal dari Piala Dunia U17 2023. Nasib 2 pemain keturunan di Timnas Indonesia U17 pun menjadi tanda tanya. Sebab Amar maupun Welber Halim Jardim bisa berganti status kewarganegaraan di waktu mendatang dan hal tersebut tak dilarang oleh FIFA. Hal itu pun membuat Ketum PSSI Erick Thohir buka suara. Ex-presiden Inter Milan itu sejatinya berharap agar kedua pemain keturunan ini masuk proyek jangka panjang PSSI dan Timnas. Namun ia tetap menyerahkan keputusan kepada keduanya. Jika dibutuhkan, Welber Jardim dan Amar Berkic dapat dipromosikan ke Timnas U20 sebagai persiapan untuk kualifikasi Piala Dunia U20 2025. Bukan hanya itu, mereka juga berkesempatan bermain untuk Timnas di level atasnya. Bahkan tidak menutup kemungkinan jika ia dipanggil Sintayong untuk bergabung di Timnas Senior. Di samping itu, manajer Timnas Indonesia yakni Sumarji juga berharap Amar dan Welber bisa memperkuat Timnas Indonesia di masa mendatang. Seperti diketahui, Timnas Indonesia saat ini dihuni oleh beberapa pemain keturunan yang sebelumnya diproses secara naturalisasi. Namun, adanya pemain naturalisasi tersebut justru menimbulkan perdebatan. Ex-Exco PSSI Hassani Abdul Ghani mengakui ada pihak yang memang anti terhadap pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Karena hal tersebut ditemui pernyataan dari beberapa pakar sepak bola nasional yang mengkritik kebijakan PSSI dalam mendongkrak kekuatan Timnas Indonesia dengan cara naturalisasi pemain. Tapi tak sedikit juga yang setuju dengan adanya upaya PSSI menggait pemain keturunan agar Timnas Indonesia semakin maju. Mengenai pihak yang disebut anti naturalisasi, Hassani Abdul Ghani mengakui memang benar ada. Tapi Hassani memiliki cara berpikirnya sendiri dalam menanggapi kasus pemain naturalisasi di Timnas Indonesia. Ia mengungkap bahwa dengan adanya pemain naturalisasi, Timnas Indonesia bakal semakin maju dan tidak stuck seperti kodok di bawah tempurung.